Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam program Morning Blessing pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati, satukan pikiran kita untuk menyembah Dia di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Yesus, Yesus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, hanya Engkau Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, selamanya, selamanya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan kami, Tuhan, kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
selamanya. Selamanya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Selamanya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Lebih lagi ku mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia Yesus Tuhan. Haleluya, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini yang indah Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini yang indah Tuhan untuk kami. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu. Kami ucap syukur buat kasih setiamu Tuhan untuk kesehatan pagi hari ini. Ucap syukur Bapa, sebentar kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan. Kami akan baca dalam Mazmur 91. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat kita semua. Puji syukur di hadirat Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama duduk datang di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sempurna, dengan kekuatan Allah melingkupi kami ya Tuhan.
Makasih Bapa, urapi kami pagi hari ini. Kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan kemampuan, urapan buat kami semua untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan dan pemirsa Tom Halis TV Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan acara ini Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Gembala sidang kita selalu membicarakan tentang keintiman, tentang kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Memasuki masa akhir zaman ini, kita mendapati banyak orang-orang yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, ada banyak faktor yang membuat mereka sehingga lupa, sehingga mereka harus meninggalkan kasihnya yang semula, pertobatannya yang semula, dan mereka berjalan menurut kehendak pribadi. Ya, dalam kita dunia pelayanan, kita yang melayani Tuhan, sepertinya aktif dalam melayani Tuhan, tetapi hatinya kering kepada Tuhan. Hanya untuk mengejar tugas, hanya untuk mengejar tanggung jawab, sudah dijadwal dalam melayani, mau tidak mau memaksakan diri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, itu merupakan suatu masalah yang tersembunyi dalam diri kita yang sangat bahaya ternyata. Firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu, Tuhan menilai setiap jerih payah dalam kita melayani Tuhan. Tuhan tidak melupakan hal itu. Tuhan melihat sampai hari ini, entah engkau dihina, entah engkau tidak dianggap dalam pelayananmu, Tuhan melihat. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan bagi kita, jangan meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kasih mula-mula kita. Ya, saya ingat awal saya di jamaah Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sepertinya suka pengen nyanyi, pengen doa, pengen hari Minggu lagi, pengen hari Minggu lagi. Itu yang terus terjadi, Ya, oleh sebab itu hal itu sangat menguatkan diri saya secara pribadi dalam mencari Tuhan. Nah, pernah ada satu masa rasanya sudah bosan, rasanya sudah rutinitas dalam melayani Tuhan, rasanya hal itu tiba-tiba hilang dan dirasuki oleh pikiran-pikiran yang membuat kita harus berjalan sendiri. Terkadang itu yang masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal yang kedua ini, ayo jangan meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dalam level ini kita tidak akan ketinggalan. Katakan, saya tidak akan ketinggalan. Apalagi contoh orang yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Wah, kalau untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, nomor 1. Ya, aktivitas dalam kita melayani Tuhan nomor 1. Tetapi pulang ke rumah, kembali lagi kita ke dalam lingkungan keluarga kita, terkadang lupa berbuat sesuatu untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ciri-ciri kasih mula-mulamu kepada Tuhan.
sudah mulai hilang. Sebab apa? Dalam keluarga saja kasih kita sudah mulai luntur. Bagaimana kata firman Tuhan, kita mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja kita sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu doa fajar ini sering kita buat, sering kita lakukan. Ya, kita dari gereja, pengerja berusaha untuk terus mengecas jemaat untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau dengan firman Tuhan saja kita sudah tidak takut, dengan Tuhan saja kita sudah tidak takut, apalagi dengan manusia yang tidak ada apa-apanya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kasih mula-mula kita terus terngiang-ngiang bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan membuka jalan keluar bagi kita semua. Itu yang harus kita pegang teguh. Supaya apa? Supaya rasa manusiawi kita, cinta kita kepada Tuhan tidak luntur. Kita lanjutkan. Rindu ingin memiliki karunia yang spektakuler, tetapi tidak diimbangi dengan karakter dan kehidupan yang setiap hari. Ya, saya terkadang kalau mengikuti acara kita yang ada di Tom Halies, ada orang-orang yang ingin berdoa, Pak, melalui gembala kita, doakan saya supaya saya memiliki karunia seperti Bapak. Satu cerita Bapak Ibu Saudara, selama saya mengikuti pelayanan bersama gembala kita kurang lebih sudah 7 tahun. Ya, awal-awal saya rindu ingin memiliki karunia yang spektakuler seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu saya dididik, saya ditempa. Ya, ternyata untuk memperoleh hal yang luar biasa, pengorbanannya pun luar biasa juga. Ya, saya mulai dididik dari bagaimana saya harus bersikap. Bagaimana saya harus bersikap, berkata-kata, bertingkah laku. Dari yang selengean dan diajar untuk menjadi tingkah laku yang benar. Ya, dari pola hidup, pola makan, kebersihan, semuanya sedetil itu. Ya, gembala kita yang mengajari saya untuk memperoleh karunia daripada Tuhan. Nah, terkadang saya sedikit dalam hati ini sedikit dengan istilahnya kalau orang minta karunia itu dengan segampang itu gitu loh. Dengan segampang itu didoakan cespleng, karunianya turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada proses yang besar untuk kita mendapatkan hal yang terbesar. Katakan amin. Sampai saat ini Tuhan kita tidak suka dengan yang namanya instan. Tidak suka dengan yang namanya instan. Ya. Imannya instan, asal hati lagi menggebu-gebu dengan Tuhan, berdoa tiba-tiba mujizat terjadi, berdoa tiba-tiba masalah hilang. Tidak demikian. Nah, ini perjalanan ini mengingatkan saya secara pribadi bagaimana ini yang harus saya lakukan supaya kasih kepada Tuhan tidak hilang. Nah, sampai saat ini proses pembentukan terus terjadi. Dan saya merasakan juga karunia demi karunia Tuhan percayakan. Ya, gembala kita sebagai orang tua bagi saya selalu mengingatkan bagaimana Tuhan mau percaya kepada kamu. Saya yang kelihatan saja belum percaya kepada kamu. Ya, jadi kita sebagai anak Allah, bagaimana kita harus dipercaya oleh Tuhan dulu. Bukan pada saat ngomong firman seperti ini ya, bukan saat kita sedang berdiri di mimbar, menyembah sampai nangis, doa, puasa sampai 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, membuat Tuhan percaya. Tapi kelakuan kita setiap hari, itulah yang membuat Tuhan percaya. Oleh sebab itu, dalam firman ini dituliskan kepada jemaat di Efesus, Tuhan melihat apapun yang jemaat-jemaat Efesus lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi lihat ayat yang keempat,
Namun demikian, kata firman Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Betapa sia-sianya kita, ya, pelayanan capek-capek, mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, capek-capek. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku telah mencela engkau. Bayangkan, di hari penghakiman Tuhan akan berterus terang dengan kita. Sampai kata-kata itu keluar dari mulut Tuhan, wah, celaka semua kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. DNA gereja kita adalah tentang doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, berdoa sepanjang waktu, tidak hanya pas waktu tidur. Berdoa sepanjang waktu, kita punya hati nurani dan kita punya mulut. Terkadang waktu mulut kita tertutup, hati kita bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, pujian. Kalau saya secara pribadi, dalam hati dan dalam hati saya selalu ada orang yang lagi ibadah. Di dalam hati ini selalu ada praise and worship, praise and worship. Sehingga tertuang dalam saya melayani dalam bidang musik, membuat saya tidak bingung untuk membuat suatu suasana penyembahan. Ini bukan menyombongkan diri, tapi ini kesaksian buat kita semua. Karena itu yang saya hidupkan dalam hati saya, sehingga waktu kita memuji, menyembah Tuhan, waktu saya main musik, waktu ibadah, nah suasana itu sudah tergambarkan bukan pada saat itu, tetapi sudah setiap hari dan jauh-jauh hari. Ada banyak kita melihat pemimpin pujian, pemain musik, kalau bait, refnya sudah selesai, coba lihat kemana putarannya, pasti bingung. Karena apa? Tidak terjadi setiap hari. Ya, yang ada di pikirannya mungkin, ya, saya nggak tahu, iri sama orang, dengki, ya, selalu mengukur apa yang orang buat itu salah. Ya, mungkin nggak fokus kepada Tuhan, fokus pada pekerjaan, fokus pada tanggung jawab, pada keluarga, masalah ini dan itu, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melakukan praise and worship terus di dalam hati. Ya, saya suka melihat orang-orang yang memimpin pujian tidak terstruktur dengan baik. Ya, mungkin ada di tempat ini kita yang melayani Tuhan, kita yang memimpin pujian, tapi jemaat jadi bingung, ini kemana lagi ini larinya, ini kemana lagi, sehingga ada jemaat yang cuma diem aja. Ya, pendetanya sudah naik, ya, sudah ke high, tapi yang main musik ya gitu-gitu aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita rubah. Oleh sebab itu DNA gereja kita adalah doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Yang lahir dalam hati kita setiap hari hanya adalah penyembahan, penyembahan. Sehingga ada orang yang menyakiti hatimu pun engkau tetap berdoa mengucap syukur kepada dia. Bukan adu jotos sama orang itu. Wah, iblis itu. Ya. Saya banyak mengalami hal itu selama mengikuti pelayanan dengan gembala kita. Ya. Seringkali dia diinjek-injek orang, seringkali dia difitnah, tapi dia tetap sabar dan bawa semuanya dalam doa. Nah, pernah sampai saya tuh gregetan gitu, aduh, ini orang ya udah ditolong, udah diapa, tapi masih saja. Nah, itu lupakan. Itu adalah salah satu cara iblis untuk membuat kasih mula-mula kita dalam melayani Tuhan itu terhapus, sirna. Cara iblis. Oleh sebab itu doa, pujian, penyembahan, keintiman kita dengan Tuhan terus terjadi siang dan malam. Karena yang terjadi di sorga hanya adalah doa, pujian, penyembahan. Tidak ada ngomongin orang. Tidak ada di sorga ngomongin orang. Pernah dalam Alkitab menuliskan ngomongin orang? Ya, dalam Alkitab kita ngomongin agama seberang.
hanya membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang ada di sorga. Amin. Kita lanjutkan. Kehilangan kasih mula-mula bisa ditimbulkan oleh karena ada berbagai himpitan masalah. Sudah jarang doa karena moodnya sudah hilang. Ini masalah yang paling sering terjadi. Wah, udah gak mood ini. Udah gak mood doa tuh, seharusnya hati saya sedang nyaman, sedang tentram. Kita mau nunggu waktu yang seperti itu terjadi itu setiap hari. Gak bakalan 100%. Ya. Gak bakalan 100% yang kita harapkan itu terjadi. Tapi bagaimana cara kita bisa mengalahkan hal itu? Amin. Bagaimana kita bisa menghancurkan mood yang tidak baik supaya kita bisa duduk doa, Tuhan, hati saya sedang gak nyaman Tuhan. Cerita sama Tuhan, curhat. Tapi saya rindu ngomong ini sama Tuhan. Tapi rindu saya harus ngadu ini sama Tuhan. Setelah kita ucapkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak berdosa. Ini yang saya alami Tuhan Yesus saat ini. Wah Tuhan, saya mengampuni, saya mengampuni, saya mengampuni. Amin. Sampai perasaan itu hilang. Jangan cuma doa sekali, Tuhan saya mau ngampuni. Setelah itu bubar. Saya itu gak didoain lagi sampai perasaan itu hilang. Ayo, oleh sebab itu kata firman Tuhan, mari kita bertekun di dalam doa. Ya. Kemudian kita bisa beralasan sudah tidak sempat cari Tuhan karena tidak punya banyak waktu, mungkin pekerjaan, tanggung jawab, datang di rumah udah capek, ya. Baca satu ayat pun enggak. Oleh sebab itu gereja kita setiap pagi kita selalu dibagi tentang minimal satu ayat, lengket dalam pikiran, dalam hati kita. Minimal satu ayat. Buat apa kita banyak baca 10 ayat tapi satu pun gak ada yang nempel. Amin. Baca 10 ayat semuanya membingungkan, sehingga masuk bisik-bisikan iblis. Alah, kamu gak ngerti firman Tuhan kok baca-baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Oke. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya yang membuat kita tidak kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan adalah rasa kecewa. Kecewa berat. Anak Tuhan masih nyimpan kecewa berat. Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? Ya, kita punya Bapa, punya Allah, Tuhan Yesus. Kalau mau dihitung kekecewaan dia kecewa berat sama manusia. Kecewa berat. Dari ciptakan malah menghujat. Udah ditolong malah bilang pertolongannya kurang. Udah dijawab doanya suka bilang Tuhan terlalu lambat jawab doa saya. Nah, tapi kalau senang Tuhan dipuji-puji. Ya, memujinya sampai pengen sampai ke sorga. Bapak Ibu Saudara, kekecewaan membuat hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan pudar. Pindah gereja ini, pindah gereja sana, pindah lagi, hanya karena kecewa. Senjata empuk yang terus iblis pakai, kecewa dengan manusia. Ya, Tuhan menggambarkan dirinya adalah sahabat sejati. Sahabat sejati itu artinya mau sahabatnya jelek, mau sahabat tingkahnya berbuat salah, dia tetap menjadi sahabat. Tapi pernahkah kita melihat seseorang, apalagi itu adalah gembala kita, rekan sepelayanan kita, tidak sepaham dengan apa yang kita lihat? Rekan kerja kita tidak sepaham dengan apa yang kita pikirkan. Keluarga mungkin yang sudah bersuami istri, orang tua tidak sepaham. Mulai rasa kecewaan yang besar sekali. Jangan bangga dengan kecewamu yang besar. Itu adalah sikap kita mengasihani diri. Ya, jangan lupa kita adalah orang-orang yang perkasa yang Tuhan pakai. Bapak Saudara, kita lanjutkan di ayat yang kelima, ayat yang terakhir.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima, mari kita flashback kembali kepada Tuhan. Flashback kembali, Tuhan, saya rindu Tuhan Yesus, ingin cari Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba pengen sesekali kita menjauh dari Tuhan. Jangan sesekali. Ya, jangan sesekali kita meninggalkan rutinitas ibadah kita kepada Tuhan. Yang tadinya aktif baca firman, doa, nyanyi lagu rohani, melayani, tiba-tiba kita bilang, wah, saya sudah pensiun melayani Tuhan. Wah, sepertinya saya sudah bosan nih baca ayat ini. Sepertinya saya sudah tahu kok firman Tuhan ini. Sehingga kita nggak baca berulang-ulang. Ya, jangan coba-coba. Karena untuk kita membangun kembali hubungan dengan Tuhan sangat sulit. Amin. Sangat sulit. Yang sudah terjadi sekarang teruskan, kembangkan. Supaya sampai akhirnya kita didapati Tuhan. Orang yang setia mencari Tuhan. Katakan amin. Di sini ditulis, bertobat dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Ya, yang pengen doa terus sama Tuhan, ayo doa lagi. Yang pengen ibadah, yang pengen memuji-muji Tuhan, baca Alkitab, ayo lakukan lagi semuanya. Bukan untuk dilihat manusia ataupun dinilai oleh gembala kita, bukan. Tapi itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga waktunya Tuhan sampai, waktu Tuhan menjemput kita kembali, kita didapati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Katakan yes. Semuanya itu kita lakukan dengan keintiman terus bersama dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Setiap hari kita buat doa pukul 5. Ayo bangun. Bangun. Jangan punya alasan, waduh Roh Kudus gak bangunin saya. Wah, setan injak saya. Dalam kitab Mazmur ditulis, bangunlah hai jiwaku. Karena tubuh manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Terkadang tubuh kita ini gak kuat. Ya, gak kuat untuk bangun pagi. Udah itu kita katakan, hai tubuh, jam 5 pagi mari bangun. Doa sujud di hadapan Tuhan. Bagaimana Pak kalau saya bangun jam 3? Ya silahkan bangun jam 3. Doa tapi ya. Amin. Aku akan datang, jikalau tidak demikian, jikalau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya apa? Kalau kita gak mau bertobat, seperti sudah saya uraikan di atas, Tuhan bilang, aku akan mengambil kaki Dian, bukan Ibu Dian. Kita punya jemaat namanya Ibu Dian, bukan ambil kaki Ibu Dian. Tapi artinya di sini adalah Tuhan akan keluarkan engkau dari kerajaan sorga. Kenapa? Kekeh dengan apa yang hati ini. Gengsimu terlalu tinggi. Ya, gengsi terlalu tinggi, kerendahan hati tidak ada. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki Dian daripadamu jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Tuhan akan keluarkan kita dari kerajaan surga. Namanya Tuhan hapus. Sampai saat ini belum ada yang jadi dapat penasehat Tuhan. Udahlah Tuhan, jangan dihapus, kasihan. Tidak ada yang dapat jadi penasehat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghapus, seret, goodbye. Ya, selagi kita masih bisa nafas, selagi kita masih bisa bernafas, itu kesempatan kita untuk cari Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Timbulkan kasih mula-mula buat kami semua agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berbalik kembali mengasihi, mencintai Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman ini dalam hati kami. Sempurnakan firman ini dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah.